Anda telah menyaksikan evolusi sisik, cakar, dan lidah. Sekarang, kita akan melihat bagaimana semua adaptasi ini berkonvergensi dalam perilaku pertahanan paling penting Trenggiling, manuver gulungan. Ini adalah benteng pamungkas, hasil dari jutaan tahun tekanan predator. Anda berada di padang rumput di mana Trenggiling sedang bergerak lambat. Tiba-tiba, Anda melihat bayangan macan tutul di kejauhan. Waktu untuk lari telah berakhir, dan Trenggiling tidak pernah berevolusi untuk kecepatan. Saksikan urutan perilaku yang cepat dan terkoordinasi ini. Dalam sepersekian detik, mamalia itu harus bertransisi dari berjalan menjadi bola yang rapat. Pertama, otot panniculus carnosus yang sangat kuat, otot yang menempel pada sisik, mulai berkontraksi. Anda melihat kepala ditarik masuk, menyelipkan di bawah perut. Kaki depan, dengan cakar penggali mereka yang besar, ditarik ke dalam. Kaki belakang melakukan hal yang sama. Langkah kedua adalah penguncian. Tulang belakang Trenggiling memiliki fleksibilitas lateral yang luar biasa yang memungkinkan tubuh melengkung sempurna, tetapi kemudian otot-otot yang berlawanan berkontraksi untuk mengunci posisi itu. Yang terakhir dan paling penting adalah perlindungan ekor. Anda melihat ekor bersisik yang kuat ditarik dan dililitkan di sekeliling tubuh yang meringkuk, menutupi area perut yang paling rentan, satu-satunya area yang tidak sepenuhnya tertutup sisik. Ujung ekor masuk ke sela-sela kepala dan kaki. Hasilnya adalah bola keratin yang padat dan hampir sempurna. Ketika predator mencapai mereka, yang mereka temukan hanyalah permukaan sisik yang licin dan keras. Setiap upaya untuk menggigit hanya menyebabkan sisik saling mengunci lebih erat. Anda merasakan tekanan dari luar. Seekor macan tutul mencoba untuk menggulingkan bola itu, tetapi Trenggiling menggunakan cakar yang terlipat di dalam dan otot yang kuat untuk menahan posisinya. Sisik-sisik itu, dengan tepiannya yang tajam, bahkan dapat menyebabkan cedera pada predator. Ini adalah pertahanan total, sebuah pernyataan biologis bahwa mereka tidak dapat dimakan. Evolusi telah berinvestasi pada manuver ini sedemikian rupa, sehingga ia mengatasi semua kelemahan Trenggiling, kecepatan, kekuatan gigi, dan kerentanan saat mencari makan. Manuver gulungan ini adalah puncak dari semua adaptasi anatomis mereka. Sisik, otot gulungan, dan kemampuan untuk menarik semua anggota badan menjadi satu kesatuan yang kohesif. Trenggiling berhasil melawan predator puncak era Cenozoik karena mereka menyempurnakan benteng bergerak ini, sebuah strategi yang sederhana, namun brilian. Anda telah menyaksikan baju besi dan gulungan, tetapi Trenggiling memiliki lapisan pertahanan terakhir yang ditambahkan ke benteng mereka, senjata kimia. Kita fokus pada saat-saat kritis, di mana pertahanan fisik mungkin tidak cukup untuk menghalangi predator yang gigih. Anda melihat kelenjar dubur yang sangat besar, atau anal glands, yang berevolusi pada Trenggiling. Ini adalah versi mamalia dari senjata kimia, digunakan untuk komunikasi wilayah, tetapi juga sebagai peringatan olfaktori, penciuman. Anda menyaksikan seekor singa di sabana mencoba menggigit bola Trenggiling. Karena sisik itu menahan gigitan, predator beralih ke strategi lain, mencoba membawanya atau menggulingkannya. Saat itulah Trenggiling mengeluarkan sekresi bau busuk dari kelenjar dubur mereka. Bayangkan aroma yang menyengat, yang bertujuan untuk membuat mangsa ini menjadi benar-benar tidak menarik bagi predator. Sekresi ini, meskipun tidak sekuat sigung, cukup menjijikkan untuk membuat sebagian besar karnivora menghentikan serangan mereka. Bau ini bertindak sebagai peringatan, bahaya biologis, yang cepat. Anda mengamati sinergi yang sempurna antara pertahanan fisik dan kimia. Sisik yang mengunci tidak hanya melindungi daging, tetapi juga membantu menyebarkan dan mempertahankan bau busuk itu di sekitar tubuh Trenggiling yang tergulung. Trenggiling menjadi benteng yang berbau. Evolusi adaptasi ini menunjukkan urgensi tekanan predator. Di dunia yang penuh dengan pemangsa yang sangat efisien, Trenggiling tidak bisa hanya mengandalkan satu strategi. Mereka harus mengembangkan sistem pertahanan yang berlapis. Kehilangan gigi dan kemampuan lari mereka adalah taruhan besar, dan pertahanan berlapis ini adalah asuransi mereka. Kelenjar bau yang hipertrofi ini adalah bukti bahwa garis keturunan Polydota telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk membuat diri mereka tidak hanya sulit untuk dimakan, tetapi juga tidak ingin dimakan. Anda melihat Trenggiling tergulung di tengah padang rumput. Mereka lambat,
tetapi mereka adalah master dalam bertahan hidup. Mereka telah menggabungkan baju besi yang tak tertembus, ketidakmampuan untuk dimakan, dan sinyal kimia yang menjijikkan. Ini adalah strategi yang sempurna, sebuah orkestrasi adaptasi yang telah memungkinkan mereka bertahan dari gejolak era Cenozoik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah pengingat bahwa di medan perang evolusi, inovasi datang dalam berbagai bentuk, bahkan yang paling bawah. Kita melakukan perjalanan jauh ke masa Miosen, sekitar 20 juta tahun yang lalu. Pergerakan benua, yang tampak lambat dalam skala waktu manusia, memegang kunci divergensi spesies. Anda berdiri di masa ketika benua Afrika dan Resia semakin terpisah oleh hambatan gurun dan perairan yang lebih luas. Populasi terenggiling purba, yang pernah berbagi nenek moyang bersisik yang relatif seragam di Paleogene, kini terisolasi. Anda menyaksikan isolasi geografis ini sebagai mesin evolusi. Di Afrika, terenggiling berevolusi di bawah tekanan sabana yang terbuka dan ganas, habitat yang memaksa mereka untuk menjadi sangat terlindungi dan mahir menggali gundukan rayap raksasa. Mereka menjadi terenggiling tanah Afrika yang kekar. Sementara itu, Anda melompat ke Asia Tenggara, di mana lingkungan hutan lebat dan lembab mendominasi. Di sini, kebutuhan akan pertahanan tetap tinggi, tetapi spesialisasi gerakan juga berpusat pada kehidupan di atas pohon. Anda melihat evolusi yang menghasilkan terenggiling Asia modern, yang cenderung lebih kecil, dengan ekor prehensil yang kuat untuk mencengkeram dahan, termasuk terenggiling Sunda dan Cina. Meskipun terpisah secara geografis selama jutaan tahun, kedua garis keturunan ini, Afrika dan Asia, mempertahankan adaptasi inti yang sama, sisik keratin yang unik, lidah vermiform, dan cakar penggali yang hipertrofi. Ini adalah bukti kekuatan spesialisasi Myrmecophagy. Begitu strategi ini berhasil, alam mempertahankannya dengan keras. Anda melihat variasi halus. Terenggiling Afrika sering memiliki sisik yang sedikit lebih besar dan lebih tebal, mungkin karena tekanan dari karnivora yang lebih besar di padang rumput. Terenggiling Asia menunjukkan pola sisik yang sedikit lebih terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memanjat. Isolasi Miosen ini memunculkan keragaman dalam genus Manis, membagi mereka menjadi kelompok spesies yang berbeda yang kita kenal sekarang, tetapi semuanya tetap berada di bawah panji ordo Polydota. Mereka berhasil beradaptasi dengan kondisi lokal tanpa kehilangan cetak biru evolusioner inti mereka. Anda menyadari bahwa terenggiling adalah kisah tentang adaptasi global yang dimulai dari satu ide unik. Ketika geografi memisahkan, evolusi mengambil cetak biru yang sukses dan memolesnya untuk lingkungan lokal yang spesifik. Mereka berhasil di Afrika dan Asia karena dimanapun rayap dan semut berlimpah, sistem pertahanan terenggiling akan selalu menjadi kunci untuk membuka kekayaan nutrisi itu. Anda menyaksikan bagaimana keberhasilan evolusioner yang sama dapat dipecah menjadi strategi yang berbeda, tergantung di mana Anda harus bertahan hidup. Di tengah-tengah pemisahan geografis Miosen, garis keturunan terenggiling terbelah menjadi dua cetak biru utama, penghuni darat dan penghuni pohon. Anda berdiri di Afrika, mengamati garis Smutsia, terenggiling tanah. Hewan ini sangat besar, kekar, dengan sisik tebal dan cakar penggali yang masif, yang dipegang erat-erat saat mereka berjalan. Mereka adalah tank baja dari sabana. Tubuh mereka mencerminkan perjuangan melawan benteng rayap di tanah dan predator besar seperti singa. Berat badan mereka adalah aset dalam pertahanan gulungan, memberikan massa yang sulit untuk digulirkan atau dihancurkan. Kontraskan ini dengan garis keturunan Pateginus atau Manis di hutan lebat. Anda memanjat pohon dan menemukan terenggiling pohon, yang jauh lebih kecil, ringan, dan gesit. Cakar mereka masih kuat, tetapi lebih ramping, cocok untuk memanjat kulit kayu dan merobek sarang semut di dahan. Di sini, di atas, ekor adalah kunci. Anda menyaksikan bagaimana ekor berevolusi menjadi organ yang prehensil dan sangat berotot. Ekor terenggiling pohon tidak hanya menstabilkan, ia adalah anggota gerak keenam. Ketika bahaya datang, mereka dapat menggulung sambil mencengkeram dahan dengan ekor mereka, sebuah mekanisme pertahanan yang diadaptasi secara sempurna untuk ketinggian. Perhatikan juga perbedaan sisik. Meskipun kedua bentuk memiliki sisik, terenggiling pohon memiliki sisik yang sedikit lebih fleksibel dan lebih teratur,
memungkinkan gerakan melengkung yang cepat yang diperlukan untuk bermanuver di antara dahan yang tipis. Fleksibilitas ini adalah pengorbanan kecil dari kekakuan yang dimiliki oleh kerabat mereka di darat. Radiasi adaptif ini menunjukkan betapa spesialisasi mirmekofagi dan baju besi keratin menjadi fondasi yang kuat. Begitu terenggiling menemukan cetak biru bertahan hidup yang berhasil, mereka mampu menyesuaikannya untuk setiap relung. Anda melihat bahwa terenggiling, baik di darat maupun di pohon, adalah simbol adaptasi ekstrim. Mereka adalah mamalia yang menolak konvensi, tidak berlari, tidak menggigit, tidak bersembunyi dengan kamuflase, tetapi bertahan dengan mengandalkan sistem pertahanan berlapis yang sempurna, lahir dari komitmen total pada satu jenis makanan. Kisah evolusi mereka adalah ode tentang bagaimana spesialisasi yang mendalam dapat mengatasi tekanan yang paling keras. Anda berada di hutan hujan Asia Tenggara pada periode Miosen akhir, lingkungan yang penuh dengan predator darat raksasa, kucing bergigi pedang, harimau, dan garis keturunan karnivora yang masif. Bagi terenggiling yang lambat, lantai hutan adalah zona bahaya yang ekstrim. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi ini memaksa sebagian populasi terenggiling untuk mencari keselamatan secara vertikal. Mereka dipaksa ke atas, ke kanopi pohon. Ini adalah vertical escape, pelarian ke atas pohon. Pada awalnya, nenek moyang terenggiling yang tinggal di pohon pasti canggung. Cakar penggali mereka yang besar, meskipun berguna untuk merobek kulit kayu, membuat mereka sulit untuk bergerak di dahan tipis. Mereka lambat, bahkan di atas. Namun, evolusi mulai bekerja pada keseimbangan dan gerakan memanjat. Anda melihat bagaimana terenggiling pohon awal yang lebih kecil dan lebih ringan memiliki keunggulan, karena tubuh mereka lebih mudah ditopang oleh dahan. Fokus pada transformasi ekor. Ekor terenggiling pohon menjadi lebih panjang dan lebih fleksibel, menjadi organ prehensil yang mampu mencengkeram dan menopang seluruh berat badan mereka. Anda menyaksikan bagaimana ekor digunakan sebagai jangkar saat mereka menjelajahi kanopi, alat yang sangat penting untuk stabilitas. Cakar depan, meskipun masih besar, beradaptasi untuk mencengkeram secara fish-like, seperti penjepit. Mereka harus memecahkan sarang semut dan rayap arboreal, yang mungkin tidak sekeras gundukan tanah tetapi masih menuntut kekuatan dan presisi. Pentingnya sisik tetap mutlak, bahkan di atas pohon. Ketika predator arboreal, seperti macan tutul yang pandai memanjat, mengancam, terenggiling tidak bisa hanya jatuh. Anda melihat terenggiling pohon, saat diserang, menggulung diri menjadi bola, tetapi menggunakan ekor prehensil mereka untuk mencengkeram dahan secara erat. Mereka menjadi benteng berduri yang digantung di udara, di luar jangkauan predator darat dan di posisi yang sulit untuk ditangani oleh predator pohon. Pencarian makan di atas pohon juga memberikan keuntungan diet, akses ke spesies semut dan rayap arboreal yang berbeda, mengurangi persaingan dengan kerabat mereka di tanah. Anda menyadari bahwa evolusi terenggiling adalah kisah tentang bagaimana satu adaptasi, baju besi keratin, membuka pintu bagi relung baru. Di lantai hutan, baju besi itu menahan serangan darat. Di kanopi, itu memungkinkan strategi melarikan diri vertikal, yang didukung oleh ekor yang berevolusi dengan brilian. Terenggiling pohon adalah bukti bahwa bahkan ketika Anda memiliki perlindungan terbaik di bumi, ada kalanya lebih baik berada di atas. Kita melihat ke kanopi, di mana terenggiling pohon telah mengubah ekor mereka menjadi anggota gerak kelima yang luar biasa. Anda menyaksikan bagaimana ekor berevolusi dari sekadar penyeimbang menjadi organ cengkeraman yang berotot, kunci untuk kehidupan di atas pohon. Fokus pada anatomi ekor. Tulang belakang ekor terenggiling pohon sangat fleksibel, memungkinkan gerakan melingkar dan mencengkeram yang tepat. Otot-otot yang mengendalikan gerakan ini sangat berkembang, memberikan kekuatan yang cukup untuk menopang seluruh berat badan hewan itu saat ia menggantung. Namun, yang paling menakjubkan adalah ujung ekor. Anda melihat bahwa sisi keratin yang menutupi ekor di bagian atas telah disesuaikan di bagian bawah, di mana ekor akan bersentuhan dengan dahan. Di area ini, sisik menjadi lebih kecil, lebih halus, atau bahkan digantikan oleh bantalan gesekan kulit yang tebal dan kasar. Bantalan gesekan bersisik ini memberikan traksi yang luar biasa. Anda menyaksikan terenggiling bergerak lambat, tetapi dengan pasti, melilitkan ekornya di sekitar dahan.
Bantalan ini berfungsi seperti sol sepatu panjat yang berevolusi. Ini adalah adaptasi yang rumit, menyeimbangkan perlindungan sisik dengan kebutuhan akan pegangan yang aman. Ekor prehensil ini bukan hanya untuk bergerak, itu adalah bagian integral dari pertahanan mereka. Anda melihat terenggiling pohon Asia menggulung dirinya, dan kemudian menggunakan ekornya untuk mengunci dirinya ke dahan, mencegah predator seperti kera atau macan tutul yang memanjat untuk menjatuhkannya ke tanah. Selain cengkeraman, ekor ini bertindak sebagai alat bantu saat mencari makan. Terenggiling dapat menggantung dari ekornya, membebaskan cakar depan mereka untuk merobek sarang serangga di tempat yang sulit dijangkau. Ini adalah efisiensi mekanik yang memaksimalkan akses ke makanan arboreal. Anda melihat bahwa evolusi terenggiling adalah kisah tentang bagaimana satu fitur dapat melayani berbagai tujuan. Sisik, yang dimulai sebagai pertahanan, berakhir sebagai alat sensorik dan bantalan gesekan. Ekor, yang dimulai sebagai anggota gerak, berakhir sebagai alat pertahanan dan penjelajah vertikal. Terenggiling pohon adalah master adaptasi, membalikkan keterbatasan mereka menjadi keunggulan. Mereka adalah bukti bahwa kadang-kadang, untuk menguasai dunia baru, Anda harus menemukan kembali anggota gerak Anda. Anda menyaksikan batas maksimum dari evolusi terenggiling, spesies tanah raksasa yang hidup di Afrika. Kita kembali ke sabana, di mana kebutuhan akan pertahanan dan penggalian yang ekstrim mendorong peningkatan skala tubuh secara dramatis. Bayangkan terenggiling awal, seukuran musang. Sekarang, lihatlah Smutsia gigantea, terenggiling tanah raksasa, yang dapat mencapai panjang hampir 2 meter dari moncong hingga ekor. Peningkatan skala ini bukan hanya hasil dari kelimpahan makanan, tetapi juga kebutuhan yang mendesak untuk pertahanan. Anda merasakan beratnya, massa tubuh yang besar memberikan keunggulan inersia, membuat mereka sulit untuk digulingkan atau dibawa oleh predator seperti singa atau macan tutul yang berburu di dataran terbuka. Peningkatan ukuran adalah lapisan pertahanan tambahan di atas baju besi keratin. Fokus pada sisik itu sendiri. Pada terenggiling raksasa, sisik tidak hanya lebih besar, tetapi juga memiliki kepadatan dan ketebalan yang lebih tinggi, mencerminkan peningkatan sumber daya metabolisme yang dialokasikan untuk baju besi. Anda melihat setiap sisik saling mengunci dengan ketat, terutama di bagian punggung dan samping, menciptakan perisai yang benar-benar monolitik ketika hewan itu menggulung. Peningkatan skala ini juga meningkatkan efisiensi mirmekofagi mereka. Cakar penggali mereka menjadi alat yang sangat besar, mampu menghancurkan gundukan rayap yang paling besar dan paling keras. Terenggiling raksasa dapat mengakses sumber daya yang tidak dapat dijangkau oleh kerabatnya yang lebih kecil. Namun, peningkatan skala ini juga memperburuk dilema kinematik mereka. Tubuh yang lebih besar berarti lebih lambat, lebih sulit bergerak. Anda menyaksikan langkah-langkah mereka yang sangat lambat dan canggung, berjalan di atas buku-buku jari depan yang besar. Ini menekankan pentingnya manuver gulungan, mereka telah sepenuhnya berkomitmen pada strategi pertahanan pasif. Terenggiling raksasa adalah puncak dari eksperimen evolusioner. Mereka telah mengambil fitur paling unik mereka, sisik keratin, dan mendorongnya hingga batas ukuran fisik. Mereka membuktikan bahwa dengan sumber daya yang tepat dan tekanan seleksi yang tepat, mamalia kecil berbulu dari Eosen dapat berubah menjadi raksasa berlapis baja. Peningkatan skala adalah komitmen akhir untuk gaya hidup, tidak dapat dimakan. Anda menyaksikan terenggiling tanah besar, bukan hanya sebagai pemakan serangga, tetapi sebagai arsitek bawah tanah. Di lingkungan sabana yang kering dan berfluktuasi suhu, kemampuan menggali mereka tidak hanya melayani makan, tetapi juga kelangsungan hidup dasar melalui termoregulasi dan perlindungan. Fokus pada manfaat liang, Anda merasakan panas yang hebat di permukaan pada siang hari, dan suhu yang turun tajam di malam hari. Di bawah tanah, terenggiling menemukan lingkungan yang stabil. Liang yang mereka gali bertindak sebagai penampungan termal, menjauhkan mereka dari suhu ekstrim. Anda melihat bagaimana cakar penggali mereka yang hipertrofi tidak hanya untuk menghancurkan gundukan rayap, tetapi juga untuk menciptakan jaringan liang yang rumit. Terenggiling tanah dapat menggali dengan kecepatan yang luar biasa, membuat mereka hampir seketika menghilang dari pandangan predator di permukaan. Ini adalah strategi perlindungan berlapis. Jika gulungan pertahanan gagal, selalu ada jalan keluar vertikal ke bawah.
Anda menyaksikan bagaimana Trenggiling menggunakan cakar dan sisik mereka untuk menyegel pintu masuk liang di belakang mereka dengan cepat, mengubur diri di bawah tanah dalam beberapa menit. Perhatikan juga bahwa Trenggiling, yang secara fisiologis harus mempertahankan suhu tubuh yang stabil, menggunakan liang ini untuk istirahat diurnal, siang hari, terutama spesies yang aktif di malam hari. Mereka menghemat energi dengan menghindari panas puncak matahari, energi yang kemudian dapat mereka gunakan untuk sesi penggalian yang melelahkan di malam hari. Liang-liang ini adalah arsitektur yang sangat penting bagi spesies tanah, memberikan keamanan dari predator yang tidak dapat menggali seefisien mereka, dan menyediakan lingkungan yang terkontrol. Anda melihat bagaimana evolusi telah memberikan mereka alat yang memungkinkan mereka beroperasi dalam dua mode pertahanan, baju besi di permukaan, dan pelarian ke kedalaman. Kehidupan bawah tanah ini adalah perluasan alami dari komitmen mereka untuk menggali. Cakar besar adalah kunci menuju sumber makanan mereka dan kunci menuju rumah dan perlindungan mereka. Trenggiling adalah bukti bahwa spesialisasi menciptakan peluang yang tak terduga. Kemampuan mereka untuk membangun arsitektur bawah tanah ini adalah bagian integral dari strategi kelangsungan hidup mereka yang telah teruji selama jutaan tahun. Anda berdiri di zaman modern, menyaksikan puncak dari perlombaan senjata evolusioner. Trenggiling telah menyempurnakan pertahanan mereka, tetapi predator puncak Cenozoik, terutama kucing besar, juga berevolusi. Ini adalah contoh klasik koevolusi, di mana satu spesies beradaptasi untuk menangkis, dan yang lain beradaptasi untuk menembus. Anda mengamati macan tutul di Asia, atau singa di Afrika, yang menemukan Trenggiling yang tergulung. Trenggiling telah mencapai puncak pertahanan fisik, mereka tidak dapat digigit atau dirobek. Namun, predator telah mengembangkan teknik perilaku untuk mengatasi baju besi ini. Anda menyaksikan kucing besar berulang kali mencoba menggigit bagian tepi Trenggiling yang tergulung. Mereka menguji cengkeraman, mereka tidak mencoba menembus sisik, mereka mencari celah yang terbuka. Fokus pada moncong Trenggiling, walaupun terlindungi, predator yang cerdik mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri pertahanan gulungan ini, menyerang perut yang lembut, atau menyerang wajah atau hidung yang tidak bersisik. Anda menyaksikan singa mencoba membalik Trenggiling, mencoba menggulirkannya ke posisi di mana perutnya yang rentan bisa dijangkau. Trenggiling tanah, dengan berat dan bentuknya yang hampir bulat sempurna, menahan upaya ini dengan otot gulungannya yang kuat. Teknik lain yang dikembangkan oleh predator adalah kesabaran. Daripada menghabiskan energi untuk merusak sisik, predator akan mencoba menunggu. Trenggiling yang tergulung adalah target yang aman tetapi tidak makan. Ia tidak bisa mencari makan atau minum. Jika predator itu bisa menunggu lama, kelelahan atau dehidrasi pada Trenggiling dapat memaksanya untuk membuka diri. Koevolusi ini berarti bahwa sisik Trenggiling harus selalu berevolusi untuk menjadi lebih kuat, lebih rapat, dan lebih licin. Di sisi lain, predator harus menjadi lebih cerdas dan lebih sabar. Anda menyadari bahwa meskipun Trenggiling telah memenangkan sebagian besar perlombaan senjata ini, pertahanan mereka tidak sepenuhnya tanpa celah, terutama terhadap pemangsa yang menggunakan otak daripada hanya kekuatan. Kelemahan ini, kepercayaan mereka pada satu strategi pasif, adalah kelemahan evolusioner yang kini dieksploitasi oleh predator yang paling berbahaya, yang ironisnya adalah manusia. Evolusi Trenggiling adalah kisah tentang benteng yang berhasil, tetapi bahkan benteng terkuat pun rentan terhadap strategi licik. Kita melakukan penyelaman mikro, menganalisis sisik Trenggiling pada tingkat material. Anda memegang sisik itu, dan pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana keratin, protein dasar, dapat menahan tekanan gigitan taring kucing besar yang tajam seperti pisau. Anda melihat di bawah mikroskop. Sisik Trenggiling terdiri dari keratin, tetapi struktur mikro internalnya sangat unik. Sisik ini tersusun dari lapisan keratin yang bertumpuk, menciptakan material komposit alami. Lapisan-lapisan ini tidak sejajar, mereka berorientasi pada sudut yang berbeda. Orientasi yang berlawanan ini adalah kunci ketangguhan. Anda menyaksikan bagaimana, ketika gaya, seperti gigitan taring singa, diterapkan, energi tidak dapat merambat langsung melalui sisik. Sebaliknya, retakan dialihkan dan dilemahkan oleh perbatasan lapisan-lapisan ini. Sisik tidak mudah patah,
Mereka menyerap energi melalui delaminasi mikroskopis. Fokus pada ujung taring kucing besar, yang dirancang untuk menembus kulit. Ketika taring ini menekan sisik terenggiling, sisik itu tidak hanya bertindak sebagai pelindung statis. Permukaan luarnya yang melengkung dan licin mendorong taring ke samping, defleksi adalah strategi utama. Saat Anda membandingkan sisik terenggiling dengan bahan biologis keras lainnya, Anda melihat sisik terenggiling memenangkan uji ketahanan tusukan. Kekuatan dan kekakuan material ini adalah respons langsung terhadap tekanan seleksi predator yang sangat spesifik yang dihadapi terenggiling selama jutaan tahun. Ketahanan ini adalah alasan mengapa terenggiling bisa sepenuhnya meninggalkan kecepatan dan mengadopsi gulungan pertahanan. Evolusi telah berinvestasi begitu banyak pada bahan pertahanan ini sehingga menjadi hampir mustahil untuk ditembus oleh kekuatan fisik mentah. Ini adalah keajaiban ilmu material biologis. Hewan ini tidak memiliki tulang yang memanjang ke dalam sisik mereka seperti beberapa reptil purba. Mereka hanya menggunakan protein yang ada, keratin, dan merekayasa strukturnya pada tingkat mikro untuk mencapai ketangguhan yang luar biasa. Terenggiling adalah benteng berjalan yang dibiayai secara metabolik. Setiap kalori yang dihemat dari hilangnya gigi, dialokasikan untuk memproduksi lapisan perlindungan yang canggih ini. Mereka bertahan hidup di dunia karnivora karena mereka membawa pertahanan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga direkayasa secara cerdas untuk melawan senjata predator utama, taring. Anda melihat terenggiling di hutan, di malam hari, bergerak lambat, dan Anda melihat pengorbanan sensorik yang jelas, penglihatan mereka. Terenggiling menunjukkan regresi optik, mata mereka relatif kecil dan kurang berkembang dibandingkan dengan mamalia yang mengandalkan penglihatan untuk berburu atau menghindari predator. Ini adalah pertukaran evolusioner yang lain. Karena terenggiling menjadi mahir dalam mencari makan di kegelapan total, di malam hari di permukaan, dan di siang hari di bawah tanah, penglihatan tajam menjadi kemewahan yang tidak perlu. Anda mengamati bagaimana mereka berburu. Terenggiling tidak menggunakan mata mereka untuk menemukan rayap. Sebaliknya, moncong yang ramping dan memanjang ini dihiasi dengan reseptor olfaktori, penciuman, yang luar biasa. Anda melihat mereka menyentuhkan moncong mereka ke tanah, mengendus dengan intensitas tinggi, melacak jejak kimia semut dan rayap. Bau adalah indera dominan mereka. Mereka melacak koloni serangga, menggunakan hidung mereka yang sangat sensitif untuk mendeteksi terowongan dan ruang sarang di bawah tanah. Keberhasilan myrmecophagy mereka bergantung pada penciuman, bukan penglihatan. Regresi optik ini juga merupakan bagian dari strategi pertahanan mereka. Karena mereka tidak bisa lari, penglihatan yang tajam akan sia-sia di hadapan predator yang lebih cepat. Mengapa menginvestasikan energi metabolisme pada mata yang besar dan kompleks jika pertahanan Anda adalah menjadi bola yang tidak menarik? Sebagai gantinya, Anda melihat indera lain mengambil alih. Selain penciuman yang tajam, terenggiling mengandalkan pendengaran dan sentuhan. Rambut sensorik Vibrissae yang terletak di antara sisik mereka bertindak sebagai antena halus, mendeteksi getaran di tanah, peringatan dini akan kedatangan predator darat. Dalam kegelapan, di bawah tanah, di dalam liang yang mereka gali, penglihatan adalah indera yang tidak relevan. Evolusi telah berinvestasi pada apa yang berhasil di relung ekologi mereka. Terenggiling adalah bukti bahwa spesialisasi dapat menghilangkan fitur-fitur yang universal pada kelompok taksonomi lain. Mereka telah menukar penglihatan yang luas dengan efisiensi penciuman dan sentuhan yang sempurna, sebuah kompromi sensorik yang membuat mereka menjadi master dalam dunia kegelapan. Anda mengikuti terenggiling di malam yang gelap. Penglihatan mungkin lemah, tetapi Anda merasakan dunia yang dipetakan oleh hidung mereka. Inilah olfactory mapping, pemetaan penciuman yang sangat sensitif yang memungkinkan terenggiling menemukan sumber protein yang tersembunyi. Fokus pada moncong itu sendiri. Anda melihat bagaimana terenggiling mengangkat dan menggerakkan hidungnya di atas tanah, memproses molekul-molekul bau dengan presisi yang luar biasa. Struktur internal hidung mereka kaya akan permukaan sensorik, jauh melampaui kemampuan kita. Mereka tidak hanya mencium serangga yang ada di permukaan. Mereka melacak jejak aroma yang ditinggalkan oleh koloni di bawah tanah, mengidentifikasi lokasi pasti dari ruang sarang yang padat. Anda menyaksikan bagaimana terenggiling dapat membedakan antara sarang kecil yang tidak layak digali dan koloni super yang besar,
yang menjamin investasi energi pada penggalian. Spesialisasi diet ini telah mendorong evolusi hidung ini hingga ekstrim. Rayap dan semut melepaskan feromon dan senyawa kimia yang unik. Terenggiling telah mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi senyawa-senyawa ini dari jarak yang jauh. Ini adalah kemampuan mencari makan yang penting, terutama di sabana yang luas, di mana mereka harus menempuh jarak jauh. Bayangkan tantangan bagi nenek moyang terenggiling awal. Jika mereka harus mengandalkan penglihatan, mereka akan lapar. Tetapi dengan hidung yang berevolusi ini, mereka memiliki sonar biologis yang menembus tanah, memetakan keberadaan makanan yang melimpah dan terlindungi. Kemampuan penciuman yang unggul ini bekerja seiring dengan cakar penggali mereka. Setelah hidung mengidentifikasi lokasi yang tepat, cakar hipertrofi dapat diarahkan untuk melakukan serangan yang efisien dan terfokus. Mereka meminimalkan waktu dan energi yang dihabiskan untuk menggali di tempat yang salah. Anda menyadari bahwa terenggiling adalah ahli navigasi bawah di dunia biologis. Mereka telah menukar penglihatan yang luas untuk fokus pada detail kimiawi dari ekosistem mereka. Evolusi telah memberi mereka bukan hanya baju besi, tetapi juga kunci sensorik yang membuat seluruh strategi hidup mereka berhasil. Mereka adalah pemburu yang tak terlihat, dibimbing oleh aroma protein yang tersembunyi. Kita melompat ke era yang paling menantang dalam sejarah evolusi mamalia, Pleistosen, masa yang dikenal dengan pergeseran iklim yang cepat dan siklus zaman es yang brutal. Ini adalah bottleneck, kemacetan populasi, di mana banyak megafauna punah. Anda menyaksikan dunia yang berulang kali beralih dari periode glasial yang dingin dan kering, ke periode interglasial yang hangat dan basah. Perubahan ini secara radikal memindahkan batas hutan dan padang rumput, menguji ketahanan semua spesies. Bagaimana terenggiling, dengan spesialisasi yang begitu kaku, berhasil bertahan? Fokus pada dua kunci kelangsungan hidup mereka, liang dan serangga sosial. Selama periode glasial yang dingin, terenggiling yang tinggal di tanah dapat mundur ke sistem liang yang mereka gali. Anda merasakan suhu yang relatif stabil di bawah tanah, yang menawarkan perlindungan dari suhu permukaan yang membekukan. Liang menjadi refugia termal, tempat perlindungan. Meskipun iklim global berfluktuasi, Anda melihat bahwa koloni semut dan rayap, meskipun populasinya mungkin menyusut atau bergeser, tetap menjadi sumber protein yang andal. Serangga sosial ini sangat tangguh dan tetap aktif, meskipun pada tingkat yang lebih rendah, di ekosistem yang berbeda. Kemampuan terenggiling untuk menggali liang sendiri, didukung oleh cakar hipertrofi mereka, memungkinkan mereka untuk mengikuti pergeseran bioma. Ketika hutan menyusut, mereka dapat beradaptasi dengan padang rumput. Ketika es meluas, mereka dapat mencari perlindungan di refugia tropis atau hutan yang tersisa. Terenggiling tidak perlu berevolusi menjadi tahan dingin seperti mamut. Sebaliknya, mereka menggunakan strategi perilaku yang telah mereka kembangkan selama jutaan tahun, mengandalkan termoregulasi bawah tanah. Anda melihat bahwa bentuk terenggiling yang terlapis baja dan tidak efisien dalam hal kecepatan, ironisnya, menjadikannya sangat tahan terhadap perubahan iklim. Mereka terikat pada relung myrmecophagy mereka, tetapi dimanapun ada serangga sosial yang membangun sarang, terenggiling memiliki alat untuk mengaksesnya. Di tengah kepunahan megafauna besar, terenggiling menunjukkan kekuatan kekakuan evolusioner. Spesialisasi yang mendalam dan perlindungan yang mutlak memungkinkan garis keturunan mereka untuk melewati hambatan Pleistosen yang kejam. Mereka bertahan bukan dengan adaptasi baru, tetapi dengan menyempurnakan adaptasi kuno mereka. Kita menyelami genetika terenggiling yang bertahan hidup melalui periode Pleistosen yang tidak stabil. Anda melihat bahwa meskipun terenggiling tampak kaku dalam bentuk tubuhnya, di tingkat genetik, mereka membawa cetak biru ketahanan. Kunci genetik mereka adalah spesialisasi yang mendalam, yang mencegah mereka bersaing langsung dengan mamalia yang lebih generalis yang sensitif terhadap pergeseran bioma. Anda menyaksikan bagaimana gen-gen yang bertanggung jawab untuk fungsi utama mereka, seperti produksi keratin sisik dan morfologi cakar penggali, tetap stabil dan dominan, menunjukkan bahwa adaptasi ini sangat vital sehingga jarang terjadi mutasi yang menyimpang darinya. Pada saat yang sama, lihatlah strategi myrmecophagy mereka. Terenggiling telah kehilangan beberapa gen mamalia yang berurusan dengan fungsi yang tidak perlu,
seperti gen yang mengkode protein tertentu untuk indera pengecap manis atau gen untuk sistem pertahanan kekebalan yang berlebihan. Ini adalah penyingkatan genom yang efisien. Pengurangan gen ini tidak membuat mereka lemah, itu membuat mereka lebih hemat energi. Selama masa kesulitan iklim, ketika sumber daya terbatas dan lingkungan berubah-ubah, penghematan energi metabolisme ini menjadi keuntungan besar. Energi yang dihemat dari tidak membangun gigi, atau dari mempertahankan sistem sensorik yang luas, dialokasikan untuk bertahan hidup. Anda melihat bahwa genom terenggiling mencerminkan komitmen terhadap diet serangga. Mereka memiliki gen yang disesuaikan untuk mengatasi pertahanan kimiawi serangga dan pencernaan kitin, sebuah ketangguhan fisiologis yang tidak dimiliki oleh mamalia generalis yang punah. Terenggiling berhasil melewati periode Pleistosen bukan karena mereka sangat adaptif terhadap banyak hal, tetapi karena mereka sangat spesialis pada satu hal. Spesialisasi mereka memungkinkan mereka untuk menggunakan sumber daya makanan yang selalu ada, serangga sosial, di tempat-tempat yang dapat mereka capai, bawah tanah atau di pohon, terlepas dari apakah itu hutan hujan atau sabana yang kering. Resiliensi genetik mereka terletak pada kesetiaan yang tak tergoyahkan pada cetak biru Myrmecophagi berlapis baja. Mereka adalah spesies yang telah lama terisolasi secara evolusioner, dan isolasi itu menjadi kekuatan mereka. Mereka adalah bukti bahwa kadang-kadang, cara terbaik untuk selamat dari volatilitas iklim global adalah dengan menjadi sangat bagus dalam melakukan satu hal, dan menanggung setiap biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankannya. Kita melangkah mundur, bukan untuk menyaksikan perubahan, tetapi untuk membaca sejarah di dalam batu. Anda berada di laboratorium paleobiologi, melihat fosil-fosil purba yang menguraikan posisi terenggiling yang unik dalam pohon keluarga mamalia. Fosil-fosil awal Polydota, seperti genus Eomanis dari Eosen di Jerman, menunjukkan bahwa garis keturunan ini sudah menyimpang lebih dari 47 juta tahun yang lalu. Anda melihat kerangka yang sudah menunjukkan sisik dermal, tetapi pada saat itu, sisiknya lebih kecil dan mungkin tidak sepadat terenggiling modern. Inilah poin pentingnya, terenggiling adalah ordo yang sangat kuno. Anda menyadari bahwa mereka bukanlah kerabat dekat dari mamalia pemakan serangga modern lainnya, seperti anteater, pemakan semut, atau armadillo, yang termasuk dalam ordo Senatra di Amerika. Meskipun keduanya juga memakan serangga, adaptasi mereka terjadi secara terpisah, sebuah contoh klasik dari evolusi konvergen. Terenggiling tidak pernah memiliki hubungan keluarga yang erat dengan kelompok mamalia utama. Mereka menyimpang awal, menjadi salah satu cabang tertua dari Laurasiatheria, kelompok yang mencakup karnivora, kelelawar, dan ungulata. Ini berarti nenek moyang terenggiling memisahkan diri sebelum banyak kelompok mamalia besar lainnya terbentuk. Anda menganalisis sisa-sisa tengkorak awal. Terenggiling purba, tidak seperti kerabat mereka yang tidak bergigi hari ini, memiliki gigi vestigial atau primitif. Fosil-fosil ini memberikan bukti yang jelas tentang proses regresi gigi, bahwa mereka perlahan-lahan kehilangan gigi yang tidak berguna setelah berkomitmen pada lidah vermiform dan ampela penggiling. Jejak fosil ini mengkonfirmasi kisah evolusioner yang kita saksikan. Tekanan predator di era mamalia awal menuntut perlindungan ekstrim. Kehadiran sisik di fosil Eomanis menunjukkan betapa cepatnya adaptasi ini menjadi ciri khas yang menentukan. Anda menyadari bahwa terenggiling adalah fosil hidup, dalam arti bahwa bentuk tubuh mereka menunjukkan komitmen evolusioner yang sangat mendalam dan kuno. Mereka berhasil bertahan dari hampir semua bencana kepunahan besar era Cenozoik karena spesialisasi unik yang mereka kunci di masa Eosen. Posisi unik mereka dalam pohon kehidupan adalah pengingat akan percabangan evolusioner yang brilian. Anda melihat melintasi benua dan garis keturunan mamalia. Kita telah menetapkan bahwa terenggiling adalah unik di ordo Polydota, tetapi Anda menyaksikan gema evolusioner yang mengkonfirmasi kekejaman tekanan Myrmecophagi. Lihatlah pemakan semut di Amerika Selatan, anteater, dan arfak di Afrika. Secara genetis, mereka tidak terkait erat dengan terenggiling. Namun, Anda melihat kesamaan anatomi yang mencolok. Ini adalah evolusi konvergen, tekanan yang sama dari lingkungan menghasilkan solusi yang serupa. Anda mengamati pemakan semut raksasa. Mereka juga memiliki cakar depan yang sangat besar untuk merobek sarang.
Mereka juga memiliki moncong panjang dan lidah vermiform, bahkan perut khusus untuk mencerna serangga. Tubuh mereka, seperti terenggiling, relatif lambat. Demikian pula, arfak di Afrika. Mereka adalah penggali liang yang handal, dengan hidung yang sensitif dan lidah yang panjang. Namun, Anda melihat perbedaan penting yang menyoroti solusi unik terenggiling. Pemakan semut raksasa mengandalkan ukuran dan cakar mereka sebagai alat pertahanan utama, berdiri tegak dan mengayunkan anggota badan mereka. Arfak mengandalkan kemampuan mereka untuk menghilang di bawah tanah. Terenggiling, di sisi lain, menggabungkan spesialisasi diet ini dengan adaptasi pertahanan yang sepenuhnya baru, sisik keratin. Sisik ini adalah inovasi mereka, pembeda yang memungkinkan mereka berkembang di relung myrmecophagy sambil menahan predator dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh arfak atau anteater. Evolusi konvergen ini adalah bukti betapa sulitnya hidup sebagai pemakan semut. Di berbagai belahan dunia dan pada garis keturunan yang terpisah, alam mencapai solusi yang sama untuk makan, lidah panjang dan cakar yang kuat. Namun, di antara semua pemakan semut, hanya terenggiling yang menemukan solusi untuk bertahan hidup dengan baju besi dermal. Sisik adalah tanggapan mereka yang unik terhadap perlombaan senjata predator yang kejam. Mereka adalah bukti bahwa meskipun kebutuhan dapat menciptakan kesamaan, kreativitas evolusi selalu menemukan cara untuk mempersonalisasi adaptasi. Terenggiling adalah master myrmecophagy berlapis baja, mengkonfirmasi keunikan mereka melalui perbandingan dengan kerabatnya yang jauh. Anda telah memahami strategi pertahanan dan makanan terenggiling. Sekarang, mari kita lihat bagaimana makhluk soliter ini mengatasi tantangan terbesar, reproduksi. Terenggiling adalah hewan yang sangat penyendiri. Hidup mereka didominasi oleh penggalian dan penghindaran predator. Pertemuan reproduksi mereka harus efisien dan aman. Anda mengamati terenggiling jantan dewasa bergerak di padang rumput, meninggalkan jejak kimiawi. Anda ingat indera penciuman mereka yang luar biasa. Indera ini tidak hanya untuk menemukan semut, tetapi juga untuk menemukan pasangan. Mereka mengandalkan penanda bau yang disekresikan oleh kelenjar dubur, bau yang sama yang digunakan untuk pertahanan, untuk mengkomunikasikan status reproduksi dan batas wilayah. Anda menyaksikan bagaimana betina, yang siap kawin, meninggalkan jejak bau yang spesifik. Terenggiling jantan harus menempuh jarak yang jauh untuk melacak aroma ini, sebuah pertaruhan energi yang besar. Ketika jantan dan betina akhirnya bertemu, ritual pacaran itu canggung dan didominasi oleh sisik. Anda melihat mereka menyentuh satu sama lain dengan ekor mereka yang bersisik. Jantan harus mendekati betina dengan hati-hati untuk menghindari respon gulungan yang defensif, sisik yang tiba-tiba mengunci dapat menyebabkan cedera. Fokus pada tantangan fisik perkawinan. Karena seluruh tubuh betina ditutupi sisik, mamalia ini harus menemukan cara untuk melakukan kontak tanpa melukai diri sendiri. Anda melihat bagaimana jantan berhati-hati, dan betina, dalam posisi berbaring, memungkinkan akses pada bagian perutnya yang lebih lembut di antara sisik-sisik. Perkawinan terenggiling adalah pengingat visual akan biaya evolusioner baju besi mereka. Sisik yang melindungi mereka dari kematian juga membuat reproduksi menjadi tindakan yang rumit. Mereka bereproduksi lambat, biasanya hanya satu anak per tahun, sebuah strategi yang mencerminkan kerentanan mereka. Mereka tidak menghasilkan banyak keturunan karena mereka telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya pada ketahanan setiap individu melalui sisik dan cakar. Anda melihat bahwa untuk terenggiling, cinta dan kelangsungan hidup terkait erat dengan penciuman dan perlindungan. Ritual reproduksi mereka adalah adaptasi perilaku yang dirancang untuk mengatasi dilema yang diciptakan oleh adaptasi fisik mereka yang ekstrim. Bahkan dalam reproduksi, sisik adalah penentu utama. Anda menyaksikan momen kerentanan yang ekstrim dalam garis keturunan yang paling berlapis baja, kelahiran terenggiling muda. Anak terenggiling yang baru lahir tidak dilindungi. Sisik mereka lembut, seperti kertas, dan membutuhkan waktu untuk mengeras. Ini adalah periode kritis. Mamalia berlapis baja ini sangat rentan di awal kehidupan, dan kelangsungan hidup mereka bergantung sepenuhnya pada investasi dan pertahanan induk. Anda melihat bahwa strategi bertahan hidup terenggiling bergeser dari pertahanan diri menjadi pertahanan kolektif. Fokus pada perilaku induk.
Terenggiling betina merawat anak mereka di dalam liang yang aman atau di rongga pohon. Ketika sang ibu pergi mencari makan, bayi itu ditinggalkan sendirian. Namun, saat ibu mencari makan, Anda menyaksikan bayi terenggiling seringkali menempel erat di pangkal ekor ibunya. Ekor menjadi tempat penitipan sisik. Ketika bahaya datang, sang ibu tidak lari, ingat, mereka lambat. Dia segera menggulung dirinya menjadi bola, dengan bayi yang menempel erat di bagian ekor atau tubuh bagian dalam, terlindungi sepenuhnya oleh lapisan keratin sang induk. Anda merasakan betapa pentingnya periode pematangan sisik yang cepat ini. Sisik harus mengeras dengan cepat, investasi protein yang besar, sehingga terenggiling muda dapat mencapai kemandirian dan gulungan pertahanan yang berfungsi. Saat terenggiling muda mulai mencoba gulungan pertahanan mereka sendiri, Anda melihat sisik-sisik itu mulai tumpang tindih dan mengeras. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Semakin cepat sisik mengeras, semakin tinggi peluang kelangsungan hidup individu tersebut dalam menghadapi predator. Strategi ini melahirkan sedikit keturunan tetapi menginvestasikan sumber daya yang masif pada perlindungan mereka yang berkepanjangan, adalah cara terenggiling untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Mereka tidak mengandalkan jumlah, mereka mengandalkan kualitas. Anak terenggiling adalah bukti dari adaptasi yang bertahap. Sisik yang lembut mengingatkan kita pada nenek moyang berbulu dari Eosen, tetapi kebutuhan untuk segera mengembangkan baju besi mencerminkan jutaan tahun tekanan evolusioner. Mereka harus segera menjadi kerucut pinus hidup, atau punah. Keberhasilan evolusi mereka adalah hasil dari kombinasi baju besi fisik dan pengasuhan yang intensif. Kita telah melintasi 50 juta tahun evolusi, dari hutan Eosen hingga padang rumput modern. Anda telah menyaksikan transformasi luar biasa dari mamalia kecil yang rentan menjadi terenggiling, makhluk berlapis baja yang dikenal sebagai kerucut pinus hidup. Refleksikan warisan ini. Terenggiling adalah master evolusioner. Mereka adalah satu-satunya ordo mamalia yang bertahan hidup, Polydota, yang memilih baju besi dermal, sisik keratin yang padat, sebagai solusi utama untuk tekanan predator. Keputusan adaptif ini, yang dimulai sebagai mutasi genetik acak, menentukan setiap aspek keberadaan mereka. Anda melihat harmoni yang aneh dalam anatomi mereka. Kehilangan gigi menciptakan ruang untuk jangkar lidah yang luar biasa. Kebutuhan untuk menghancurkan benteng rayap menciptakan cakar hipertrofi. Gerakan lambat yang dihasilkan cakar itu menuntut gulungan pertahanan yang sempurna dan tak tertembus. Terenggiling tidak hanya bertahan, mereka berkembang di dua benua, beradaptasi baik di kanopi maupun di darat, semuanya berkat cetak biru unik ini. Mereka selamat dari predator puncak era Paleogene dan menghadapi fluktuasi iklim Pleistosen tanpa mengubah strategi inti mereka. Mereka adalah contoh utama evolusi yang didorong oleh relung, sumber makanan yang melimpah tetapi tersembunyi, yang hanya dapat diakses dengan alat spesialisasi ekstrim, dan lingkungan yang dipenuhi predator yang menuntut pertahanan yang total. Terenggiling adalah bukti bahwa spesialisasi dapat menjadi strategi yang paling tangguh. Lihatlah sekali lagi terenggiling yang tergulung, sebuah bola yang tenang dan tak berdaya. Anda menyadari bahwa pertahanan mereka yang pasif adalah kemenangan yang aktif, sebuah mahakarya rekayasa biologis. Warisan 50 juta tahun mereka adalah pengingat akan kecerdikan alam dalam menghadapi tantangan yang paling mendasar, makan tanpa dimakan. Anda telah menyaksikan baju besi keratin terenggiling menahan taring karnivora Paleogene dan cakar kucing modern. Adaptasi berusia 50 juta tahun ini telah berhasil melewati setiap ancaman biologis yang dilemparkan alam kepadanya. Namun, sekarang kita berada di masa kini. Anda menyaksikan uji coba terakhir dan paling tragis dari pertahanan kuno ini, tekanan dari manusia modern. Strategi gulungan, yang begitu efektif melawan singa dan macan tutul, terbukti menjadi kegagalan total terhadap predator yang tidak mengandalkan kekuatan rahang. Ketika terenggiling terancam, mereka menggulung. Bagi predator biologis, ini berarti waktu dan energi yang hilang. Bagi manusia, ini berarti paket tertutup yang mudah diangkat dan dibawa. Anda melihat bahwa kecerdasan evolusioner terenggiling, komitmennya untuk menjadi sulit dimakan, menjadi kerentanan fatal mereka. Fokus pada sisik itu sendiri. Sisik keratin, yang begitu tangguh,
Ironisnya menjadi alasan utama mengapa mereka diburu dan diperdagangkan. Nilai yang ditempatkan manusia pada sisik dan daging mereka telah menciptakan tekanan seleksi yang tidak pernah bisa disiapkan oleh terenggiling. Selama jutaan tahun, perlombaan senjata mereka hanya melibatkan otot dan taring. Evolusi terenggiling tidak pernah menyiapkan mereka untuk menghadapi jejaring perdagangan global, perusakan habitat yang cepat, atau strategi perburuan yang efisien oleh hominid. Anda menyaksikan ironi yang menyedihkan. Spesialisasi myrmecophagy mereka membuat mereka sangat bergantung pada ekosistem yang rapuh, dan setiap penebangan hutan atau konversi lahan menghancurkan sumber makanan dan rumah mereka. Terenggiling, mamalia yang berhasil melalui pendinginan besar dan era mega predator, kini menjadi mamalia yang paling terancam punah di planet ini. Keberhasilan evolusioner mereka di masa lalu, sifat-sifat unik yang menjamin kelangsungan hidup mereka, kini mempercepat kehancuran mereka. Evolusi terenggiling adalah kisah kemenangan yang nyaris sempurna, sebuah testimoni tentang bagaimana alam dapat menciptakan solusi yang brilian. Tetapi sejarah ini mengingatkan kita bahwa bahkan adaptasi yang paling kuno dan paling kokoh pun dapat menjadi rapuh ketika berhadapan dengan kekuatan baru yang tidak dapat diprediksi, kecepatan, kecerdasan, dan skala dampak manusia. Ini adalah akhir dari warisan 50 juta tahun, dan nasibnya kini ada di tangan kita.